Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten pada bab Ats-Tsulats, bab 3 pada maqalah 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu watsalasun. Adapun makalah yang ke-31, An Ibrahim bin Adhamin, diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, annahu, bahwa Ibrahim bin Adham, qila lahu, ditanyakan kepadanya, bima, dengan apa, wajadta, mendapati, menemukan kamu, az-zuhda, status kezuhudan. Dengan apa kamu bisa menjadi zahid, orang yang zuhud? Ai bi ayyi syai'in, maksudnya dengan apa, ahbabta, kamu menjadi cinta, kamu menjadi lebih menyukai, tarka rohatid dunya, meninggalkan atau menanggalkan keenaan dunia, tolaban, karena mencari, memburu, lirohatil akhirati, keenaan akhirat. Dengan apa caranya, apa tipsnya, sehingga kamu lebih suka akhirat daripada dunia, sehingga kamu bisa menjadi zahid, orang yang zuhud? Ruwiya, nanti jawabannya di bawah ya. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwa Ibrahim bin Adham, kana sultanan, adalah seorang raja, fi baladihi, di daerahnya, di kotanya. Fataroka, lalu dia meninggalkan as-sultanata, kerajaannya, wajtahada, dan fokus, fil ibadati, dalam ibadah, fi Makkah, di kota Mekah, wa ghairiha, dan kota-kota lainnya. Wa fir risalatil Qusyairiyati, di dalam risalah Al-Qusyairiyah ada keterangan begini, huwa Abu Ishaq Ibrahim ibnu Mansurin ila akhirih. Huwa, adapun Ibrahim bin Adham, Abu Ishaq, yaitu Abu Ishaq, nama kunyahnya. Ibrahim ibnu Mansurin, nama aslinya adalah Ibrahim bin Mansur, min qurati Balkha, dari daerah Balkha, dari distrik Balkha di Afghanistan kalau tidak salah ya. Kana min abna'il muluk, dia termasuk anak raja. Fakharaja yauman, dia keluar satu hari, mutasayyidan, untuk berburu. Fa'athara tha'laban, dia membuntuti rubah, au arnaban, atau kelinci. Wahua, dia fi talabihi, memburu kelinci atau rubah tadi. Fahatafa bihi hatifun, lalu muncul suara tanpa rupa yang bunyinya begini, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, alihada, apakah untuk berburu ini, kulik tadi diciptakan kamu, ambihada, ataukah untuk berburu umir tadi perintah kamu. Thumma hatafa bihi aidon, lalu muncul suara tanpa rupa lagi, min kurbusi sarjihi, dari pelana kudanya yang bagian melengkung. Jadi ada pelana kuda itu kan ada yang bagian melengkung, melingkari tubuhnya. Itu namanya kurbus. Kalau secara keseluruhan sarji itu ya pelananya itu, tapi bagian yang melengkungnya itu namanya kurbus. Suaranya gimana? Suara tanpa rupanya tadi, wallahi ma lihada khuliqta wala bihada umirta. Demi Allah, Ibrahim, ma lihada, bukan untuk ini, untuk berburu, khuliqta, kamu diciptakan, wala bihada, dan bukan untuk berburu, umirta, diperintah kamu. Fanazala, lalu turun Ibrahim andabatihi, dari hewan kendaraannya tadi. Wasadafa, dan dia secara kebetulan bertemu ra'iyan, penggembala kuda, li abihi, yang mengikuti bapaknya. Maksudnya dia memang penggembala ini adalah penggembala yang biasa diperintah oleh bapaknya, oleh rajanya ya, bapaknya Ibrahim tadi. Kebetulan dia ketemu di sana, makanya pakai kata sadafa, bertemu secara kebetulan. Fa'akhada, lalu Ibrahim mengambil jubbatan lirai, jubah penggembala kuda tadi, min sufin, yang terbuat dari wol, dari bulu. Artinya bukan dari sutra, bukan pakaian yang mewah ya, dibandingkan pakaian anak raja dan kerajaan, orang-orang kerajaan. Wala bisaha, dan Ibrahim memakai jubah penggembala tadi. Wa a'tahu farasahu, dan
Ibrahim memberi kepada penggembala tadi kudanya. Kudanya diberikan ke penggembala itu, wa ma'ahu, dan harta yang ada padanya. Di semua diberikan. Kudanya dikasihkan, hartanya dikasihkan, pakaiannya yang mewah-mewah dikasihkan semua. Dia mencopot seluruh atribut, seluruh kekayaan, seluruh harta yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma innahu, kemudian dia dakhalal badiyata, masuk ke padang pasir, artinya dia kemudian mulai mengembara dan tentu melewati padang pasir dan seterusnya. Tsumma dakhala, kemudian dia masuk Makkah, kota Makkah, sampai dia tiba di kota Makkah. Wa sahiba, dan dia menemani biha di kota Makkah, Sufyan ats-Tsauri wal Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad, dua tokoh karismatik, dua tokoh sufi besar di zamannya, yang tentu banyak sekali orang yang ingin menimba ilmu dan istifadah kepada kedua tokoh ini. Wa dakhala Syam, dan Ibrahim bin Adham masuk ke kota Syam. Wa mata biha, dan mati di kota Syam. Wa kana ya'kulu, dan Ibrahim makan min amaliyadi, dari hasil tangannya sendiri. Mislal hasadi, seperti menjadi buruh. Dia ikut memanen, seperti memanen. Artinya dia menyewakan jasa keahliannya untuk memanen, gitu ya. Dari itu dia mendapat uang, dari uang itu kemudian dia membeli makanan. Itu namanya ya'kulu min amali yadihi. Wa hifdzil basatini, dan menjaga kebun. Dia juga menyewakan jasa dirinya untuk menjaga kebun, lalu mendapat uang, dari uang itu dia kemudian makan, menghidupi dirinya. Wa ghairi dzalika, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Intaha, sudah habis keterangan dari Risalah Al-Qusairiyah tadi. Qala, kan tadi pertanyaannya, bima wajadta az-zuhda, dengan apa Anda mendapati zuhud, dengan apa Anda bisa menjadi seorang zahid. Qala, Ibrahim bin Adham menjawab, ai sayyiduna Ibrahimu bisalasati asya, saya bisa menjadi zahid seperti ini dengan 3 cara, dengan 3 hal. Yang pertama, kata, ra'aitul qabra muhisa, aku melihat kuburan itu menyusahkan, menggelisahkan, menakutkan. Aiqatian, yakni memutus, lil qulubi, pada hati, an mahbubatihi, dari hal-hal yang disukainya. Walaysa ma'i mu'nisun, dan sementara aku tidak punya sesuatu yang bisa menghiburku. Aiman, yakni orang, yusakkinu qalbi, yang bisa menenangkan hatiku. Aku menyaksikan kuburan itu menakutkan sekali. Sementara aku tidak punya penghibur yang bisa melipur hatiku, menenangkan hatiku, menenteramkan hatiku. Wa ra'aitu, dan aku menyaksikan tariqan tawilan, jalan yang amat panjang. Ai masafatan ba'idatan, yakni jarak yang amat jauh, fil akhirati, menuju akhirat. Aku menyaksikan perjalanan akhirat itu begitu panjang sekali. Walaysa ma'izatun, sementara aku tidak punya bekal untuk menempuh perjalanan yang amat panjang tadi. Yu'inuni, yang bisa membantu aku, ala tilkal masafati, menempuh perjalanan yang panjang tadi. Wa ra'aitul jabbaro, aku menyaksikan Allah yang maha pemaksa, ailladhi yukhiru al-ibadah, yakni zat yang memaksa para hambanya, ala kulli ma arada, untuk mengikuti apapun yang ia kehendaki. Qadian, itu sebagai pemutus, sebagai hakim. Aku menyaksikan Tuhan yang maha pemaksa itu sebagai hakim yang bersikap objektif di dalam memberikan keputusan. Walaysa li hujjatun, sementara aku tidak punya bukti, tidak punya hujjah, tidak punya saksi. Aima yadulu, yakni sesuatu yang menunjukkan ala sihhati da'waya, atas kebenaran pengakuanku. Aku menyaksikan Tuhan itu maha adil, maha pemaksa, maha adil sebagai hakim, memutus. Tapi aku tidak punya bukti, tidak punya saksi, tidak punya alibi yang bisa menguatkan kebenaran pengakuanku. Artinya, Syekh Ibrahim bin Adham ini ingin mengajak kita, yuk kita introspeksi 3 hal ini. Bukankah kuburan itu menakutkan? Lalu apa penghiburmu di akhirat itu tadi? Kalau kita sudah memikirkan itu, tidak meresapi, menyelami dan mendalami itu, maka kita tidak akan kemudian mengejar dunia mati-matian. Yuk kita introspeksi,
Bukankah perjalanan menuju akhirat itu amat panjang? Lalu apa bekalmu? Kenapa kamu kok harus mencuri? Kenapa kamu harus korupsi? Kamu kok harus mati-matian mengejar tahta, harta, wanita, dunia dan seisinya? Kemudian yang ketiga, bukankah Tuhan itu Maha Pemutus yang adil? Lalu apa kamu nanti bukti kamu yang akan dibuat untuk membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat? Oleh karena itu, yuk beramal yang baik. Yuk kurangi kesenangan kepada dunia. Yuk fokus kepada ibadah. Yuk fokus kepada akhirat. Sehingga dengan meresapi, melaksanakan 3 hal itu tadi, maka kita akan mencapai derajat zuhud. Kita akan menjadi seorang zahid sebagaimana Ibrahim bin Adham. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.